warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muji Astuti dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Topik kita hari ini tentang kesehatan reproduksi remaja. Teman-teman ini kategori remaja semua? Apa masih mau dibilang anak-anak? Tidak, Kalau kita santai aja, mungkin slide-nya hanya beberapa, tapi karena bahasan kita luas, mungkin ada pengalaman atau ada hal yang ingin di-share atau ingin ditanyakan, monggo, selama dalam konteks remaja dan reproduksi. Kenapa sih kita aware terhadap masalah reproduksi? Kenapa sih kita aware terhadap remaja? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Panjenengan ini adalah penerus kami. 10 tahun lagi panjenengan itu akan menjadi kami. Kami berharap kualitas panjenengan di atas kami. Seperti itu. Kalau dilihat tampang saya ini, kira-kira saya sudah umur berapa? 36. Ada lagi? 45. Ternyata tampilan fisik seseorang tidak mencerminkan usianya. Seperti itu ya. Sama juga panjenengan, tampilan fisik panjenengan tidak bisa menggambarkan panjenengan. Tetapi tingkah laku panjenengan itu yang membuat panjenengan dihargai nantinya. Saya usianya 42. Ya, mohon maaf saya tetap pakai masker, saya dari kesehatan, saya mencontohi panjenengan, kita masih tetap prokes. Covid masih ada. Kematian Covid sampai dengan 2023 ini masih ada. Kebetulan untuk pemakaman itu di-share di bidang kami, kesehatan masyarakat, ada kesling namanya untuk pemakaman Covid. Nah, setiap hari masih di-share kematian tentang Covid. Pasien yang di PCR positif masih ada, nggih. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati. Kalau di ruang tertutup banyak orang, sebaiknya tetap bermasker. Kira-kira kalau tentang ini, remaja itu tadi apa batasannya? Ada yang bisa ini beride? Kalau kita bilang remaja, umurnya kira-kira berapa? Masuk, itu masuk remaja. Ada lagi? 13 sampai 20. Ada sebagian yang bilang sampai 20 masuk juga. Ada lagi idenya teman-teman? Halo, sisi sini belum ada suaranya loh. Ada yang punya ide usia remaja? Usia berapa? Berapa? 10? 11? Sampai 18, berapa tadi awalannya? Iya. Gini ya. Itu remaja, penduduk usia 10 sampai 19 itu kalau menurut WHO banyak sekali pengertian. Makanya tadi ada teman yang bilang tadi sampai 20 itu juga masih masuk karena itu pengertian menurut BKKBN. Tapi kalau menurut Kemenkes usia remaja itu 10 sampai dengan 18. Tetapi dari rentang waktu yang usia 10 sampai kisaran 24 ini masih terbagi lagi dalam beberapa periode. Ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Kenapa?
kita bahas tentang kesehatan reproduksi. Ini sudah ditampilkan ya. Reproduksi. Re itu mengulang. Produksi ya, produksi. Kalau kita produksi apa? Produksi manusia, produksi anak. Ya kan? Kalau usia remaja secara awam aja, kira-kira kalau untuk bereproduksi sudah pantas enggak? Belum ya. Sudah pas enggak? Belum. Itu dipandang dari segi apa? Iya. Teman-teman ini masih waktunya bermain, berproses, bertumbuh. Nah, secara physically masih waktunya tumbuh, masih bisa berkembang. Tinggi badan Anda sudah bisa dibuka di Google. Tinggi badan anak perempuan, tinggi badan anak laki-laki itu bisa bertumbuh maksimal dilihat dari tinggi badan ibu dan bapaknya. Ada rumusnya, bisa dicari di Google seperti itu. Waktu remaja masih dikejar itu bisa bertumbuh maksimal. Kalau perempuan memang pertumbuhannya itu lebih banyak di usia SD sama SMP. Kalau laki-laki SMP menjelang SMA. Makanya mungkin dari teman-teman semua ini waktu SD dilihat temennya cewek itu kok sudah gede-gede semua kan gitu ya. Kalau SD SMP-nya nyun sewu perempuan itu pertumbuhannya kurang pesat, itu nanti di SMA tinggal sedikit tok, nambahnya tidak banyak. Tapi kalau laki-laki waktu SD memang kelihatannya low, datar. Waktu SMP SMA dia langsung melonjak, hormonnya sudah meningkat di sana. Nah, sekarang waktu SMA kan sama dengan teman laki-lakinya, malah laki-laki cenderung lebih tinggi. Tergantung tadi, physically dia pertumbuhan, banyak faktor yang mempengaruhi. Sudah tahu rumusnya, tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah dibagi 2 dikurangi sekian. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Kira-kira tinggi badan saya maksimal bisa sampai berapa sih? Gitu. Jadi bisa tahu untuk mencapai itu saya harus ngerjakan apa aja sih? Lanjut lagi ke sini, kami ingin menggugah teman-teman remaja ini untuk aware terhadap dirinya, untuk aware terhadap kesehatan reproduksinya, sehingga bisa menjadi penerus kami nanti yang produktif, yang api-api lah, seperti itu ya. Itu tujuan kami di sini. Semua itu awalnya harus kenal dulu loh. Pelajarannya gak kenal yo wis ngeluh, gak ngerti wis tambah ngeluh, wis males, gak paham wis tinggal lain, wis gak ada. Seperti itu. Kalau sudah kenal, kalau sudah ngerti, kalau sudah paham, nanti Anda bisa menentukan langkah, nanti bisa untuk mencari solusi, nanti bisa untuk ngambil kebijaksanaan dalam berperilaku karena bekalnya sudah ada, bekalnya sudah paham tentang reproduksi khususnya. Kalau permasalahan remaja ini apa aja sih? Ada yang bisa ini kasih masukan? Kenakalan remaja apa? Trek-trekan. Saiki koyoke musim trek-trekan. Kali itu kakek tua itu apa? Kakek merah itu seharian. Apalagi masih rokok? Masih. Ini remaja laki-lakinya sekian persen ya? 10 dari 50, 1/5. Ada yang rokok, friend? Alhamdulillah. Ya. Rokok dari uang jajan.
uang jajannya kurang maksa-maksa orang tua awalnya, lalu malahi temannya awalnya seperti itu ya. Rokok itu jendela dari nafsa, dihindari. Kasihan temannya yang tidak ngerokok, terpapar juga. Kalau kita bicara reproduksi itu masih ada hal kadang masih dibilang tabu. Tapi kalau menurut saya saat ini itu sudah tidak lagi. Semua sudah bisa diakses. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin mau tanya opo sih gonore ku masih takut-takut ya opo ya. Opo sih Raja Singa itu tanya kemana ya mau. Sekarang scroll HP bisa, buka Google bisa. Masalahnya kebanyakan yang scroll HP-nya yang lain-lain. Itu lagi keren ya yang suka rokokan? Ardan. Singkatannya apa? Itu sudah dari zaman dahulu itu ada loh ya. Yang satunya lagi? Kimcil itu apa kimcil? Itu bahasa gaul loh. Ayo di-scroll di HP, tidak apa-apa. Nah, itu dari dulu isu-isu itu sudah ada. Iya. Kerjanya sorot-sorot digawe. Nah, seperti itu ya. Remaja lebih takut hamil di luar nikah daripada HIV. Podo wae, podo bahayae. Gak bahaya bagi laki-laki ya, boleh gak hamil. Sing hamil perempuan, kira-kira kalau perempuan yang hamil usia sekolah gini masih bisa sekolah nggak? Kalau yang laki-laki bisa sekolah nggak? Bisa. Rugi siapa? Rugi kita perempuan, ya itu dicamkan di teman-teman perempuan. Laki-laki juga nanti mungkin punya adik, punya saudara perempuan, itu dimantapkan di hatinya jangan sampai adikku karena hukum sebab akibat itu ada ya. Perempuan kalau Anda hamil pada saat usia sekolah, jelas sekolah tidak mau menerima Anda. Kalau tidak sekolah, langkahnya sudah terputus separuh. Masih ada jalan yang lain. Sekolah paket, homeschooling, tapi upayanya harus lebih besar. Ada anak, gitu. Ada pandangan masyarakat umum kepada Anda sendiri, kepada keluarga Anda. Jadi dipikirkan lagi. Pacaran boleh enggak? Ya benar. Yang benar. Ya, dikembalikan lagi ke hatinya masing-masing. Jawabannya mesti ada. Uang ada uang jatuh aja loh. Enggak harus banyak 100.000, 50 enggak harus 50.000, 10.000. Kita loh tahu jawabannya itu mau diapain. Hatinya loh bisa jawab. Ya, wis tak kesak wis iku jenenge syaitonir rajim. Sudah ada jawabannya di hatinya masing-masing. Sudah tahu. Tetapi tadi belum cermat mengambil langkah, padahal sudah tahu, sudah paham. Apalagi yang tidak tahu. Nah, itu pentingnya mengetahui. Tapi langkah selanjutnya masih tetap dipegang panjenengan sendiri, di hati kecilnya sendiri itu sudah ada jawabannya, ya. Ini tadi permasalahannya. Kira-kira itu sudah ada nggak ya di sini free sex?
Loh, sudah ada belum? Naksa, sudah ada belum? Saya nggak tanya jauh-jauh. Ayo. Ya. Ini sudah ada di kita. Di Mojokerto sudah banyak. Apa yang dilihat? Oh, koyok aku ini. Kok ya pas ya oleh ngesut iki mang gitu ya. Pengetahuan kurang informasi menyebabkan keliru mengambil langkah. Tapi sudah banyak informasi, sudah banyak yang tahu, tapi juga belum bijak mengambil jalan. Itu tadi yang kita tekankan di sana. Untuk menghadapi masalah ini, awalnya tahu dulu. Tahu dari mana? Sekarang banyak sumber. Tidak harus mendengarkan seperti ini. Kalau mendengarkan seperti ini, banyak ngantuknya. Ya Pak ya. Iya. Apalagi sing di depan gak menarik belas, gak ngajak komunikasi, udaranya sejuk, wes tidur. Anteng, untung gak ikut pelajaran matematika wis. Lumayan 3 jam di ruangan. Oke ya? Oke. Nyekrol HP-nya wajib. Apa yang disekrol? TikTok, YouTube, K-pop. Masih laku K-pop kalau anak SMA? Sudah tidak zaman. Ganti apa? K-pop itu sekarang anak SD. Iya. Nah, itu tadi secara umum, tapi benar teman-teman. Ini ada risetnya. Permasalahan anak usia sekolah dan remaja di Indonesia itu sudah seperti ini loh. Ini riset kesehatan dasar tahun 2018 yang terbaru, belum ada launching yang baru ya risetnya. Masih ini menikah 25%, banyak kan? Loh, kurang dari 15 ini loh. Sudah ada yang nikah. Kira-kira karepe dhewe ta sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Atos, watu tadi dalam perut. Ya loh, kurang dari 15 loh. Masih ada teman-teman. Ini loh yang dibilang anak melahirkan anak. Lah remaja itu kan anak, usia anak kan 0 sampai 19 tadi WHO, tapi kategorinya disekrol lagi remaja, tidak mau dibilang anak, tapi secara hukum itu masih anak. Secara undang-undang kurang dari 19 itu anak. Kalau kurang dari 15 dia menikah, hamil, anak melahirkan anak. Sudah ada yang HIV AIDS loh, usia remaja, usia sekolah. AIDS itu loh, menjadi AIDS itu berapa tahun? 10, 5 sampai 10. Lah kalau remaja aja sudah jadi AIDS, misalnya usia 19, dia itu terpapar pada saat usia berapa? Virusnya kan gitu ya. Yang sudah jadi AIDS maksudnya, kalau 19 dari HIV masih virusnya, belum jadi AIDS-nya. Tapi kalau yang sudah AIDS, terpaparnya sudah jauh di bawahnya, 5 tahun yang lalu, bisa 7 tahun yang lalu, bisa 10 tahun yang lalu. Nah jadi loh, JSD ku wis gerami ta. Ya.
Kalau masalah reproduksi seperti ini. Kalau status gizi, anemia itu apa? Ada yang bisa? Anemia? Kurang darah. Kurang darah dilihat dari apa? Dari apa? Bilang kurang darah. Ini yang ditensi ini bisa itu? Ya, bukan. Tadi ada yang jawab bukan ya. Kalau ini ditensi itu tekanan darah. Tekanan, namanya tekanan itu berarti tekanan di dalam darah. Di mana yang fungsinya untuk menimbulkan tekanan? Jantung. Itu waktu jantung pertama kali bekerja, waktu mompa, itu namanya tekanan yang atas. Kadang kan kalau tekanan darah bilang 100/80. Masih familiar dengan itu ya, teman-teman? Nah, itu pertama kali darah dipompa oleh jantung, dep. Itu yang atas namanya diastol. Yang bawah itu sistol, tekanan tidak bekerja. Itu bukan tolak ukur dari anemia. Kalau anemia itu dilihat dari apa namanya? HB, hemoglobin. Kita tahu darah itu banyak isinya, kayak dawet, kayak es campur. Ada cendolnya yang merah-merah, ada mutiara, ada roti tawar. Di dalam darah itu ada HB, ada trombosit, ada sel darah putih. Nah, HB ini untuk tolak ukur anemia, dia yang mengangkut oksigen dan sari makanan ke otak. Dapat makannya dari itu, dari yang dibawa kayak truknya. HB itu truknya untuk mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau HB-nya kurang, yang ngasih makan transportnya nggak ada, berarti suplainya terbatas. Kira-kira ya apa? Tandanya lemah, letih, lesu, sama. Kalau Anda kurang makan kan seperti itu. Otak juga kalau kurang suplai oksigen juga ngantuk. Kasus ini kurus ternyata lebih sedikit daripada yang obes. Obes ini sedang tren. Alhamdulillah ini kira-kira IMT-nya di ruangan ini berapa? Kalau dilihat dari sekilas sih, alhamdulillah ini saya normal semua. Mungkin malah ada yang kurus ya. IMT-nya berapa Mas? Apa IMT? Apa IMT? Indeks massa tubuh. Oke. Ini untuk mengukur kita kegemukan apa enggak, obes, normal atau kurus. Nanti di scroll di HP-nya ya, dibuka sekarang ukur IMT-nya masing-masing. Kalau nggak mau mengukur pakai kalkulator, ada Play Store-nya IMT gitu. Nah, IMT nanti dimasukkan laki perempuan, berat badan, tinggi badan, nanti muncul langsung angkanya. Kalau mau diukur manual, berat badan dibagi, berat badannya dalam kilo, dibagi tinggi badan tapi di dalam meter, tinggi badan kuadrat. Okay. Kalau normal 18,5 sampai kurang dari 25. Nah, itu bisa diukur masing-masing. Nyekrol HB-nya untuk hal-hal yang seperti itu, walaupun tidak setiap kali mengukur IMT itu bertambahnya jarang, nggak bisa drastis 1 bulan nambah IMT, tidak bisa. Ada yang kurus nggak IMT-nya dari hitungan tadi? Kurus? Nggak apa-apa. Genjotnya lebih gampang, ya toh, daripada yang menurunkan. Kalau yang obes, Masya Allah menurunkannya. Kalau belum punya pacar, wah jelas tambah susah. Iya, oke, sudah cara ngukur IMT. Ada isu yang lagi tren juga di sini, stunting pendek, tapi
Kalau usia sudah di atas 5 tahun ini sudah bukan. Ini lagi fokus utama pemerintah usia 0 sampai 5 tahun. Kalau remaja wis tidak masalah. Tidak masalah dalam arti bukan fokus utama kita untuk intervensi, tetapi masalah buat pribadinya nanti. Kira-kira kepedeannya untuk mencari pekerjaan, arahnya ke sana. Tidak harus yang stunting itu. Misalnya periksa, oh kok Pak dokter itu koyoke stunting, pendek, tapi lo jadi dokter, seperti itu. Ya, itu sekian persen. Dilihat lagi BBTB ayah ibu dari dokter itu, jangan mengejas. Dia mungkin sudah bertumbuh maksimal karena ada rumus tinggi badan ibu dan ayahnya tadi, ya. Jangan mengejas seseorang itu stunting, lihat dulu genetiknya. Lihatlah ini 92,6 karies, 73 ini di usia remaja. Apa karies? Giginya bolong, sing giginya utuh mana? Siapa angkat tangan? Masih utuh semua? Alhamdulillah loh. Ada lagi? Juara ini ya. Gigi itu bisa bertahan seumur hidup kita. Sampai kita meninggal pun gigi itu masih bisa utuh. Kalau digali, makanya di sejarah kan fosil gigi itu untuk mengukur usia dan selain kedalaman tanah. Lah kok anak-anak usia 59, usia 10 sampai 14 loh. Gigi wis dijabuti, wis bolong kabeh. Ya. Ya Pak ya, merasa bangga. Kalau ini kita nggak paham ya, kecacingan ini harus dites ya. Ini kasus cedera, kasus nafsa, lihatlah di sini. 6% remaja perokok aktif. Perempuan ada yang rokok? Bisa ngerokok? Bisa, mosok bisa nggak bisa? Masalah kesehatannya bagaimana? Ternyata 27% pengguna nafsa itu adalah pelajar. Riset loh ya, bukan saya yang bilang ya. Loh, remaja ini loh sudah ada masalah kesehatan jiwa. Masuk tak di sini depresi, stres, ulangan terus. Ya, dulu kalau masih kecil katanya pengen jadi kakak SMA itu rek bebas, sudah boleh motoran, sudah ini gitu. Kalau sudah remaja pinginnya jadi orang, wah enak rek harus kerja, punya uang. Ternyata kalau kerja itu loh enak jadi anak-anak yang nggak ada tanggungan, wah main, wah nggak boleh Pak Diloni gitu. Sudah ada resiko kolesterol, sudah ada resiko gula darah terganggu. Ini masalah di kita secara umum. Sarapan tambah dah. Bekal tapi enggak. Ini bahan bakar kita untuk menyerap energi, menyerap pelajaran. Kalau bahan bakarnya enggak ada, yang diserap lah enggak maksimal, yang dibakar enggak maksimal, ya. Sarapan tapi tidak ada sayur dan buahnya, terbatas. Kalau di SMA 3 minum tablet tambah darahnya hari apa? Kalau dengan remaja putri bareng-bareng hari apa? Tidak ada. Ada. Bisa cerita pemberian tablet darah tambah darah di SMA 3 akhir bulan bareng-bareng.
sebenarnya kalau programnya Kemenkes itu tablet tambah darah sudah disiapkan ready di puskesmas, bisa di drop di sekolah. Minumnya untuk remaja putri itu 1 tablet 1 minggu. Oke. Itu juga ada aplikasinya, namanya aplikasi Ceria, bisa diunduh di Play Store untuk pelaporan sudah minum tablet tambah darah. Oke. Itu tadi untuk mencegah anemia remaja, untuk mempersiapkan panjenengan untuk reproduksi yang maksimal. Lanjut ya. Ini loh. 50% konsumsi makanan manis. Lagi seneng yang boba-boba, tebri, mixu. Mixu asli ta mixu? Mixu. 32% asin, 11 instan. Loh, 78% inilah hampir semua ya. Hampir 100% makanan berpenyedap. Ya Pak ya. Kira-kira wis ngerti ku sehat ta mboten? Terus kok jadi pangan? Tadi sudah tahu bijak mengambil langkah. Itu dari hanya segi makan yang kelihatan, apalagi dari segi pergaulan. Oke ya? Saiki eling Mas dielingno, seminggu cek eling, wis saulan lali Bu. Ya. Dari segi kebersihan diri, tidak cuci tangan dengan benar. Wes lali nek ditakoni 7 langkah biyen nek pas Covid ya wajib. Saiki Covid wis menurun Bu, wis gak cuci tangan 7 langkah. Sikat gigi. Iki lho pelajaran TK. Ayo waktu sikat gigi yang benar kapan? 100 setelah sarapan dan mau tidur. 2 tok. Tapi ada juga caranya. Selain nyikatnya gak syukur kosro ya. Itu pun sudah tahu loh. Kira-kira kalau malam mau tidur itu sikatan apa mboten? Akeh mboten iki apa yoe? Ya, tadi bijak mengambil langkah. Pas sekarang itu sudah pas gak kerasa sakit wis lali gak sikatan. Besok nek kerasa pleng baru. Ini secara mental emosional tadi. Ada yang merasa dibully. Bullying ini tidak ini ya, harus bersuara. Laporkan. Laporkan ya. Tadi alkohol ini sudah kita sana depan. Hubungan seksual. Yo. Tadi yang suka mixu real apa mixu ori? Apa mixuan? Dan ini loh. Lihatlah. 6% ini siapa kira-kira? Aku tanya ke remaja laki-laki ya, jawab jujur. Yang perempuan didengarkan. Keren. Ayo laki-laki yang merasa laki-laki jawaban. Kalau untuk jalan-jalan, kalau untuk seneng-seneng, suka perempuan, suka teman cewek yang bagaimana? Ayo wes gak pakai mic wes lantang ya. Kalau untuk jalan, kalau untuk main, suka perempuan teman cewek yang seperti apa? Cantik. Dengar ya yang perempuan. Yang apa? Untuk jalan. Yang cantik yang bagaimana lagi? Ayo ada ide. Laki-laki glowing. Apa lagi?
suka nggak yang bisa digandeng? Yang mau digandeng waktu jalan, suka nggak laki-laki? Ya. Yang suka, yang mau dipeluk? Suka nggak laki-laki? Jujur, ini laki-laki apa enggak gini? Loh, saya tanya real kok, bukan aturan kok. Laki-laki kalau jalan sama cewek, suka yang cantik, suka yang tadi yang mau digandeng, suka yang bisa dipeluk-peluk. Ya, perempuan didengarkan. Kalau untuk menikah, suka perempuan yang bagaimana? Kalau untuk menikah, suka untuk yang perempuan yang bagaimana? Tertutup. Ya. Apalagi tadi yang perempuan yang suka digandeng-gandeng. Kalau untuk menikah kira-kira dinikahi apa enggak? Yang suka tadi yang dipeluk-peluk, kalau untuk menikah jadi ibunya anak-anak pren-pren ini, kira-kira dinikahi enggak? Di-skip. Camkan perempuan. Kalau untuk hanya sekedar jalan, laki-laki itu suka yang model kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk jadi ibunya anaknya nanti loh, dia nggak suka yang tadi diajak jalan. Karpe dewe, menangi dewe ya. Kuncinya di kita sendiri, perempuan. Oke apa oke? Oke ya. Konsepnya sudah paham? Laki-laki untuk jalan suka yang bisa dirangkul-rangkul, digandeng-gandeng, yang glowing-glowing, cantik dipamerno, laku. Tapi kalau untuk dinikahi, dia masih mikir 2 kali. Wanita yang seperti itu mau dijadikan istri, dia masih mikir. Oke? Ini yang ada di surat kabar. Bisa dibaca sendiri. Ini yang ada di permukaan. Kalau yang terjadi di masyarakat jelas lebih banyak. Ya. Ya. Ini tadi ya. Ini masih anak kalau WHO. Kalau Kemenkes sampai 18, tapi tidak mau dibilang anak, ini sudah remaja kerennya. Ya, kalau di sini sudah orang tua. Kalau ini semua masih bapak ibu wis manut. Kalau di sini sudah peran dan kontrol orang tua semakin berkurang. Ya. Nek fisik dikatakan anak-anak nggak mau, tapi waktu ngambil keputusan masih anak-anak. Wes aku cilik. Meneh sekolah kok sembarang wis mah. Sakarepe mama. Nek pas dibilang anak-anak nggak mau. Ini mitos atau fakta? Kalian merasa berat gak ya? Goncangan itu apa sih goncangan ini? Masa remaja? Menggetar. Goncangannya itu loh dari temannya sendiri. Kan jenengan itu apa kata teman? Kalau nggak pingin goncangan, yo pilihin teman sing api-api. Ya. Circle-circle yang api gitu loh. Ini sudah enggak ini ya, sudah dilewati toh. Sudah hampir. Ini kelas berapa aja? 10-11, kelas 12 sudah ujian ya, sudah bebas tugas. Ini sudah malah ya. Kalau laki-laki pubertasnya apa? Tandanya? Ya. Apalagi?
jagung. Apa lagi? Yang pasti, yang dari segi hormonal, yang primer namanya. Kalau laki-laki, itu tadi tanda sekunder secara fisik. Kalau yang laki-laki namanya mimpi basah. Secara reproduksi, kalau laki-laki sudah mimpi basah, dia sudah bisa bereproduksi. Sudah bisa ya, sudah bisa. Tapi belum tentu siap, beda lagi. Sudah bisa. Kalau sudah mimpi basah, sudah ada sperma, sudah bisa menghamili. Siapa sing gorong mimpi basah? Ayo tak bawa ke puskesmas, sudah usia berapa sekarang? Ya. Laki perempuan kalau tanda primernya apa? Menstruasi. Kalau panjenengan sudah menstruasi, berarti teman-teman semua sudah bisa bereproduksi. Bisa, tapi belum siap. Organnya masih tetap bertumbuh. Kalau sudah menstruasi, panjenengan sudah bisa hamil. Sudah ada telur. Ya. Padahal perempuan waktu usia berapa teman-teman ini? Kelas berapa? Kelas 10 baru men. Ada yang seperti itu terlambat. Tapi sekarang SD loh. Sudah ada. Kelas 5. Haid itu awal itu sudah kelas 5 ya. Berarti kelas 5 SD usia berapa itu? 10. Sudah bisa hamil. Makanya tadi di paparan depan usia kurang dari 15 belum ada yang hamil. Soalnya sudah bereproduksi, sudah siap, sudah bisa maksudnya, bukan siap ya. Oh gitu, friend, laki-laki pada saat-saat tertentu ini kapan? Dijawab dewe, guyu-guyu. Ini tadi sudah dijawab benar teman-temannya, ya. Wes, keren deh, ya. Tadi ya, sudah ada sperma. Kalau tanpa sadar namanya mimpi basah, tapi kalau disengaja namanya masturbasi. Kok nemu aja gambar ini ya? Zaman tahun kapan ini? Jahiliyah. Iya. Ini sudah di kelas 10, kelas 11 ya pelajaran. Oh, kelas 9 malah. Sudah ini ya, sudah kenal. Sudah perlu dipahamkan lagi. Nanti kalau ini perempuan. Ada yang ditanyakan lah teman-teman. Boleh langsung diinterupsi, tidak apa-apa seputar ini. Paham dulu tentang alat reproduksi, baru bisa menjaga organnya, lindungi dari PMS, penyakit menular seksual. Penyakit yang ditularkan karena hubungan seksual. Banyak macam, karena ini hubungan seksual berarti kuman-kumannya itu ada di daerah reproduksi, menyerang sistem reproduksi. Kalau terkena ini berarti sistem reproduksinya sakit, tidak bisa bereproduksi, berfungsi dengan baik. Banyak macamnya. Contoh awamnya
yang dibilang gonore, raja singa, tapi tanda awalnya itu keputihan. Keputihan itu yang 3, gatal, warna, bau. Oke. Salah satu dari 3 itu sudah dari tanda dari suatu penyakit. Kalau perempuan itu memang kadang keputihan, kadang masa subur, kadang stres, tapi itu tadi kuncinya gatal, warna, bau. Salah satu dari 3 itu berarti ada sesuatu yang harus diperiksakan. Oke? Sama, laki-laki juga bisa keputihan. Gonore itu kan keluarkan lendir putih kayak nanah. Kalau sifilis bening, tapi gatal. Ya, seperti itu. Semua laki-laki, perempuan. Misalnya ada pasangan yang terkena itu, pengobatannya harus dua-duanya. Biar tidak pingpong. Satu sembuh, dipakai hubungan seksual, tertular lagi. Harus dua-duanya diobati. Kuncinya di sana. Gimana kalau cara menjaga organ reproduksi? Kalau perempuan, laki-laki, ganti celana dalamnya teratur, sehari 2 kali, pakai yang menyerap, seperti itu. Kalau cebok, dari atas ke bawah. Prinsipnya bawah itu kan anus itu kan kotor. Jadi searah. Dari yang daerah terpapar sedikit ke terpapar yang paling kotor, tapi searah, nggak boleh dibolak-balik. Seperti itu, ya. Kalau sudah terjadi pernikahan, ini atur kehamilan aman dan yang diinginkan, bukan kehamilan yang terpaksa tadi ya. Kuncinya untuk menjaga reproduksi loh dari ini toh. Tadi dari kita sendiri yang sudah tahu jawabannya. Ya. Ini ada, dibaca saja, bisa dicamkan. Sebentar. Boleh dibaca. Oke. Mungkin ada yang mau share atau perlu diperjelas atau yang mau ditanyakan, monggo silakan teman-teman, santai.